Kita sekarang lagi di Pasar Rejowinangun. Iya teman-teman. Iya, bener. Kita rencananya di sini mau nih cari beberapa bahan pokok. Terus kita bandingin ke supermarket yang bukan tradisional ya. Ya. Nah, kita mau bandingin harga telur ayam di sana sama di pasar tradisional nih. Stay tune ya. A few moments later. Hai teman-teman, kali ini aku sudah dengan salah satu penjual telur di salah satu pasar Rejowinangun. Nah kali ini aku mau bertanya-tanya bersama, mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Muizam. Dengan Bapak Muizam, Bapak sebelumnya perkenalkan saya dari Prodi Manajemen Universitas, ingin mewawancarai Bapak terkait dengan kenaikan atau penurunan dari telur ayam tersebut. Pak, ya? Ya. Oke, baik. Bagaimana perubahan harga barang ini dalam beberapa waktu terakhir, Pak? Apakah mungkin ada sedikit penurunan atau kenaikan, Pak? Turun banget ya, Pak? Nyampe 27 bilang sekarang masih 4. Dan itu mengakibatkan Iya. Mobilnya malah kurang. Oke. Mungkin apa penyebab utama dari penurunan harga menurut Bapak Muizam ini? Nah, kayaknya sih banyak kegiatan. Iya Pak. Baik, itulah tadi beberapa pertanyaan yang saya sampaikan atau saya pertanyakan kepada salah satu penjual telur di Pasar Rejowinangun. Sampai jumpa kembali lagi dengan wawancara berikutnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Suci Indria. Kali ini saya akan mewawancarai penjual kedua. Sebelumnya di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Apakah Ibu berkenan? Baik. Pertama, kita akan masuk pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana perubahan harga barang ini dalam beberapa waktu ini, Bu? Mungkin dari sebulan, 2 bulan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Harga nek minggu ini harga telur turun. Nek kemarin naik turun, tapi minggu ini turun. Dan kita beralih pada pertanyaan yang terakhir, yaitu apabila dari pemerintah memasok harga sekian untuk harga telur ayam di sini, atau memasok harga yang mungkin akan naik ataupun turun, apakah respon dari Ibu Yunaro akan tetap menerima atau ada sedikit penolakan? Ya, gimana ya? Dan kalau memang itu sudah ditentukan sama pemerintah, itu udah peraturan ya, terus gimana lagi? Menerima. Baik, kita hanya sebagai pemangku kebijakan ya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada kita. Semoga dagangannya atau penjualannya tetap laris mengikuti kebijakan ekonomi saat ini yang semakin berat ya Bu. Iya. Halo teman-teman, saat ini aku sudah dengan salah satu pembeli dari barang pokok telur. Sebelumnya dengan Mas siapa? Mas Irul. Mas Irul teman-teman. Oke, baik Mas Irul, mohon izin saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mas Irul. Mohon untuk kepercayaan Mas Irul untuk menjawab pertanyaan. Ya. Bagaimana? Baik, memang kita pada pertanyaan pertama. Apakah Mas Irul tetap membeli barang pokok, terutama telur satu, apabila terjadi kenaikan barang pokok? Ya, tetap beli. Sama bahan pokok dari penjualannya. Baik. Bagaimana pendapat Mas Irul tentang harga barang saat ini yang mengalami kenaikan, terutama harga telur? Pendapatin. Ya, apabila mengalami kenaikan. Apa ya? Yo, bisa diturunkan harganya. Karena kita sebagai konsumen mungkin akan berpikir secara realistis ya Mas. Kalau tadi beberapa pertanyaan kepada salah satu pembeli telur ayam di Pasar Rejowinangun, saya kira sudah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kita. Semoga dagangannya tetap laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Suci. Kali ini saya akan mewawancarai pedagang yang kedua, salah satu pedagang cilor maklor di Rindang. Baik, sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Oke. Bapak Opik. Opik. Oh, baik, Bapak Opik. Sebelumnya saya akan memberikan Bapak Opik beberapa pertanyaan yang mungkin saya meminta ketersediaan Bapak Opik untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Apakah Bapak Opik bersedia? Ya. Ya, baik. Memasuki pada pertanyaan yang pertama, Pak. Apakah Bapak Opik tetap membeli barang telur ayam saat harga mengalami kenaikan, Pak? Ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang harga barang telur saat ini? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan, Pak? Kenaikan. Kenaikan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas telah
menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Ya. Semoga dagangan Bapak tetap laris dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu saja teman-teman. Kembali lagi dengan wawancara kami berikutnya. Baik semuanya. Kembali lagi bersama saya Juna Maila. Di sini kita telah bersama dengan penjual dari pasar modern, yaitu dengan Masnya. Bisa kita kenal? Ya, saya Mas Pi. Saya suka jualan di sini. Atas nama? Bagian Milo Faridya. Oh iya, Mas Mas Makdi, baik. Kalau kita mulai mewawancarinya, baik. Yang pertama, bagaimana perubahan harga telur dalam beberapa waktu terakhir? Untuk beberapa waktu terakhir ini harganya masih sama. Masih ada promo juga untuk di hari tertentu. Tapi kalau harganya masih sama. Harga normalnya masih ada 25. Apa ada waktu tertentu di mana penjualan meningkat atau menurun? Waktu tertentu kalau di sini ada di hari-hari tertentu aja sih. Kalau biasanya tanggal merah itu penjualan seperti itu. Oh, itu menurun. Terima kasih banyak atas jawaban dan partisipasinya. A few moments later. Semuanya, sebelum beralih kepada aku, Juna Marmaila. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pembeli dari pasar modern dengan mbaknya. Oh, saya Pasya. Pasya. Iya. Oke, Mbak Pasya. Kalau Mbak namanya siapa? Saya Juna. Nah, oke, siap. Baik, kita mulai ya Mbak. Boleh. Dari pertanyaan yang pertama, apakah Anda tetap membeli barang lain saat harga telur naik? Enggak, karena saya beli telur. Oke, kedua, jika harga naik, apakah Anda beralih ke barang lain? Enggak sih, karena beli telur, Mbak. Karena telur. Jadi tetap saya beli. Oke, apakah pendapatan memengaruhi jumlah pembelian Anda? Betul. Sangat ya. Heeh. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Pasya sudah memberikan jawaban dan partisipasinya ya. Oke, terima kasih juga Mbak dan juga untuk pemerintah. Salam sehat. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan konsumen yang kedua dari pasar modern. Dan Mbak siapa? Aku Naca. Dan saya Juna Marmaila. Kita mulai pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda akan tetap membeli telur saat harga naik? Yang tentunya pasti aku bakal beli telur, tapi aku bakal memperhatikan kayak kenaikan harga, range kenaikan harganya itu berapa besar. Oke. Yang kedua, jika harga naik, apakah Anda beralih ke barang lain? Kalau barang lain kayak barang hidup sih tergantung kebutuhan. Apakah pendapatan memengaruhi jumlah pembelian Anda? Itu pendapatan pasti mempengaruhi jumlah pembelian aku, karena kalau misalnya semakin sedikit pendapat aku, otomatis aku harus mengurangi jumlah konsumsi barang. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya dan jawabannya dari Mbak Naca ya. Sama-sama, semangat ya. Ya. Mana sih yang belum sih?